Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Tio. Oke, pada video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana caranya kita dapat mengimport data dari direktori kita eh, kepada ERP Udu kita, Udu 12. Nah, pada video ini saya akan memberikan kasus untuk melakukan import kepada 10 jenis tipe, yaitu yang pertama adalah COA atau chart of account, yang kedua menggunakan akun bank, yang ketiga bank account, yang keempat journal entry, yang kelima vendor atau partner, yang keenam adalah produk kategori, yang ketujuh adalah untuk mengelola virtual location, yang kedelapan adalah unit of measure, yang kesembilan master data product, dan yang kesepuluh stock inventory. Nah, langsung saja ke yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah chart of account. Nah, untuk dapat mengimport file chart of account, kita menuju ke mode accounting, lalu menuju ke bagian konfigurasi dan pilih chart of account. Nah, di sini sudah ada data pada sebelumnya. Nah, ini kita bisa kita delete saja agar kelihatan hasil import kita. Nah, untuk sebelum kita bisa mendelete ini, kita harus menghapus seluruh value atau referensi yang ditunjuk oleh akun tersebut. Nah, akun tersebut, value-value yang harus dihapus tuh seperti misalnya pada kasus Texas. Nah, seperti ini. Kita edit saja. Kita hapus-hapus saja. Oke. Ini sudah ada. Oke, sudah terhapus semua ya di bagian Texas. Kemudian selain pada teks juga kita menghapusnya pada bagian jurnal. Sini kita hapus semua juga. Kita cek ulang. Oke, pada bagian jurnal sudah terganti juga, sudah terhapus semua bagian referensinya. Kemudian satu lagi pada bagian setting, oh kita harus mengaktifkan developer mode. Nah, setelah mengaktifkan developer mode, kita menuju ke bagian company properties. Nah, di sini kita harus menghapus seluruh value yang ada pada halaman ini. Di sini. Oke, sudah semua terhapus. Kita kembali ke bagian ke modul accounting. Nah, pada modul accounting ini kita menuju ke chart of account. Nah, di sini kita langsung saja menghapus dengan memilih code dan pilih delete. Oke, sudah kosong semua ya. Nah, untuk melakukan import kita bisa mengklik button import ini dan klik load file. Nah, di sini saya menggunakan
data yang berasal dari dari GitHub Pak Ahmad nanti bisa mengakses kalian melalui link di deskripsi saya share. Nah, untuk yang pertama ini kita memilih saja account ini karena account chart of code. Nah, setelah itu kita tes dulu importnya. Oke, karena sudah tidak ada masalah, kita import saja. Oke, sudah ada 190 record berhasil ditambahkan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu cara menambahkan bank. Nah, untuk menambahkan bank, kita menuju ke modul kontak, lalu menuju konfigurasi dan pilih bank. Nah, pada bagian ini kita langsung klik import saja untuk menambahkannya, sama seperti sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik tes, oke, valid, tidak ada masalah sepertinya. Kita klik import saja langsung dan terdapat 68 tambahan bank. Oke, kita lihat kembali, kita lihat kontak. Oke. Oke, berhasil ditambahkan. Setelah itu, yang ketiga itu menuju untuk menambahkan account, bank account. Nah, untuk menambahkan bank account, kita dapat melakukannya melalui, ini bukti bank yang tadi berhasil ditambahkan ya. Nah, kita bisa menambahkannya melalui kontak, bank account, atau juga dapat melalui accounting, konfigurasi, dan bank account. Sama saja di sini, ini ada sebelumnya ya. Sudah tidak apa, kita import saja. Ini bank account. Oke. Tidak ada masalah, kita import. Oke, 5 berhasil ditambahkan. Ini 5-nya sebelumnya hanya bank saja. Kita pilih salah satu, misalnya ini terlihat ada akun bank BCA 14. Oke, berarti untuk nomor 3 ini sudah berhasil menambahkan bank account. Nah, yang keempat itu adalah menambahkan journal entry. Nah, karena journal entry ini kita melalui sama modul accounting juga. Ini kita milik account ini. Nah, ini journal entry. Nah, di sini masih kosong ya. Kita bisa langsung import saja. Load file. Nah, ini. Kita kasih import. Oke, sepertinya semuanya masih valid. Kemudian kita import. Oke, satu berhasil ditambahkan dengan status masih unposted ya. Ini beginning balance-nya. Dapat dilihat seperti ini. Oke, berarti penambahan journal entry juga sudah selesai. Sekarang kita menuju ke 5, yaitu adalah cara mengimport vendor atau partner. Nah, yang pertama kita dapat menuju ke kontak, ke modul kontak, lalu langsung mengimpor saja. Nah, di kontak ini kan masih hanya ada 3 admin, saya dengan my company ini. Kita langsung import saja. Ini kita lihat dulu. Oh, di sini ada satu kolom yang tidak dot import karena dengan asumsi sekarang perusahaan sudah tidak menggunakan fax ya, kebanyakan hanya berkomunikasi hanya menggunakan email saja. Jadi tidak usah diimpor ini. Tidak usah diimport bagian fax. Setelah itu kita lakukan tes saja. Oke, setelah sepertinya sudah valid, tidak ada masalah, kita import saja langsung. Nah, di sini ada terlihat 32 rekor berhasil ditambahkan. Dan di sini juga sudah bertambah kontak-kontak yang lain seperti Abdi Sejahtera, Cahya Bakery, dan lain-lain. Oke, berarti
Untuk nomor 5 penambahan vendor atau partner sudah bertambah, sudah berhasil. Kemudian untuk yang nomor 6 penambahan produk kategori. Nah, untuk penambahan produk kategori dapat dilakukan melalui modul inventory. Kita langsung saja menuju modul inventory. Ini dia. Nah, pada modul inventory ini kita menuju ke konfigurasi. Sebentar. Dan produk kategori. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada beberapa ya. Tidak apa-apa kita import saja, masih sedikit karena kita masih dapat melihat juga. Nah, ini produk kategori. Jangan lupa melakukan tes dulu apabila terjadi kesalahan format. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan. Daging, ikan, sayuran, seperti itu jenis-jenis kategorinya. Kemudian kita klik import saja untuk menambahkannya langsung. Oke, di sini terdapat 18 kategori sudah ditambahkan seperti daging, elektronik, ikan, buah, dan lain-lain. Selanjutnya kita klik saja, kita lihat misalnya salah satunya itu adalah daging. Nah, dengan stock input account sekian. Oke. Berarti untuk melakukan import produk kategori sudah selesai, sudah berhasil. Sekarang untuk berikutnya mengelola virtual location loss. Nah, yang pertama kita harus mengaktifasi developer mode dulu yang seperti sebelumnya terdapat pada setting. Oke, setelah itu kita dapat menuju user dan menambahkan otorisasi pada akun tersebut, yaitu manage multiple stock location dan manage multiple warehouse agar kita dapat melakukan pengelolaan warehouse dari banyak tempat. Oke, setelah itu kita save saja. Nah, setelah itu kita menuju ke inventory, modul inventory. Nah, kemudian pada modul inventory kita juga melakukan setting dan mengaktifasi bagian storage location dan multi warehouse. Nah, ini pada warehouse kita melakukan checklist ini, melakukan editing, memberikan otorisasi. Oke, sudah dua-duanya terchecklist, kita save saja. Nah, setelah itu pada inventory akan muncul location ini. Pilihan location pada drop down-nya. Nah, sehingga kita dapat mengimport data seperti location seperti sebelumnya. Lakukan saja ini virtual loss nomor 7. Kita lakukan tes apakah ada masalah. Sepertinya tidak, ini semua masih virtual location ya. Oke, setelah itu kita import. Oke, di sini berhasil menambahkan 18. Kita uncheck saja ini internalnya. Nah, di sini terlihat berhasil ditambahkan ya beberapa virtual location seperti makanan, minuman, daging, buah, ikan, dan lain-lainnya. Oke, berarti untuk menambahkan virtual location sudah berhasil. Nah, berikutnya adalah nomor 8, unit of measure. Itu pertama sama seperti sebelumnya, kita harus mengaktifasi developer mode dulu pada setting karena ini masih lanjutan jadi tidak usah melakukan lagi. Kemudian kita menuju ke bagian setting. Nah, di bagian inventory ini ada yang harus kita tambahkan lagi, yaitu
Nah, pada bagian produk kita menceklis unit of measure ini, kemudian kita simpan. Nah, sama satu lagi pada bagian akun kita berikan dia otorisasi untuk, nah ini manage multiple unit of measure, yang ini di checklist ya. Coba kita lihat lagi, manage multiple unit of measure, ya benar, dan unit of measure. Oke, selesai. Kemudian kita save, sudah, kita kembali ke inventory lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat ada ini ya, unit of measurement tambahkan. Kita cek, double cek lagi bagian setting. Ini sudah unit of measure. Oke, kemudian kita, nah ini sebelumnya sudah ada ya dalam bentuk liter dan lain-lain ukuran. Kita bisa mengimport saja file unit of measure nomor 8 ini. Oke. Soalnya ini ada terdapat karton 24 dan karton 36. Kita tes import saja. Oke, tidak terjadi masalah. Dan kita import. Oke, 3 record sudah berhasil ditambahkan. Itu karton 24 dan karton 36 ya. Yang sebelumnya pada CSV kita. Oke, berikutnya nomor 9 adalah kita mengimport master data produk, yaitu jenis-jenis produk yang bisa didaftarkan itu melalui inventory. Oke, kemudian pada inventory kita menuju master data, terus klik produk. Nah, di sini contohnya masih ada dua ya, kita import langsung saja. Kita load file, import master product ini nomor 9. Oke, kita lihat di sini ada Apollo Roka 480 gram. Ini kita tes dulu memastikan apakah ada masalah. Sekalian itu kita klik, kita buka dulu saja misalnya master of product. Kayak di sini ada juga ya, Apollo Roka 480 gram sama seperti sebelumnya. Itu juga ada ini yang terlihat. Oke, setelah datanya valid, kita bisa langsung import saja ya. Klik button import ini untuk menambahkannya produk tersebut. Kan memakan waktu.
Oke, di sini berhasil menambah 195 data ya. Di sini masih ada nih Roka 480 gram masih ada ya di sini. Misalnya kita close saja, searchnya jadi terlihat tampilan produk-produk yang telah kita tambahkan datanya. Namun di sini masih hanya master datanya saja, masih belum memiliki jumlah unit ya pada yang di tangan ataupun yang terjual, yang terbeli, masih eh, data dari produk-produk saja yang masih dibentuk. Oke, itu adalah dari nomor 9, berarti yang kita mengimport master data dari produk itu sudah berhasil. Oke, yang terakhir itu adalah cara kita melakukan restock inventory dengan melalui import data. Oke, kita langsung saja menuju ke inventory. Sudah dari inventory kita langsung menuju ke bagian operation dan inventory adjustment. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan import saja file yang sudah kita download sebelumnya. Tuh, ini nomor 10. Ini kita ganti jadi counting date saja. Ya, sudah. Kemudian kita tes import saja ya. Oh, yang ini sepertinya tidak dibutuhkan karena sudah merefer ke data sebelumnya. Oke, everything seems valid. Tidak ada masalah sepertinya. Di sini kita lihat misalnya Apollo Roka 480 gram akan jumlah 52 ya. Coba kita klik import saja. Oke, di sini satu record sudah diimport. Nah, di sini beginning balance-nya masih dalam bentuk draft ya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.